Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolando Saputra, senilai dengan NIM 2223039 dari program S1 Akuntansi STI KBP. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel. Judul artikel saya adalah Akuntansi Batas Atas Pengambilan dari Investasi Konservasi dalam Strategi diversifikasi risiko. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan teori. Dalam konteks diversifikasi risiko, investasi konservasi dapat dianggap sebagai strategi yang membantu dalam mengurangi volatilitas dan risiko yang dihadapi oleh investor, sekaligus menciptakan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Investasi ini berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam dan memiliki dimensi ekonomi yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya ada teori yang dibahas. Teori portofolio modern. Teori ini dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 yang menyatakan bahwa investor dapat mengoptimalkan portofolio mereka dengan berdiversifikasi untuk mengurangi risiko yang tidak sistematik. Dalam konteks ini, konservasi bisa dilihat sebagai aset yang mengurangi risiko total portofolio. Yang kedua, teori diversifikasi risiko. Diversifikasi risiko adalah strategi yang digunakan oleh investor untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi dengan cara membagi investasi mereka ke dalam berbagai jenis aset. Dalam kasus ini, investasi konservasi dapat dilihat sebagai investasi yang tidak berkorelasi langsung dengan pasar finansial sehingga dapat mengurangi volatilitas portofolio. Yang ketiga, teori keberlanjutan ekonomi. Teori ini berkaitan dengan bagaimana ekonomi dapat beroperasi dalam jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam dan lingkungan. Dalam konteks investasi konservasi, keberlanjutan adalah hal utama yang diperhitungkan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diukur secara lebih holistik. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Sebuah kasus yang bisa dibahas adalah bagaimana perusahaan atau individu yang melakukan investasi dalam proyek konservasi alam dapat memperoleh pengambilan yang stabil dan menguntungkan meskipun pasar keuangan mengalami fluktuasi. Kasus ini bisa melibatkan contoh investasi dalam pengelolaan hutan keberlanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, atau inisiatif energi terbarukan yang dikombinasikan dengan elemen pengurangan risiko finansial. Selanjutnya ada objek penelitian atau sampel penelitian. Perusahaan-perusahaan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan konservasi dalam strategi investasi mereka. Proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan, seperti kawasan konservasi atau investasi di sektor energi hijau. Investor institusional atau individu yang berinvestasi dalam portofolio berkelanjutan dengan tujuan memitigasi risiko jangka panjang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis portofolio. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai seberapa baik investasi konservasi dapat mengurangi risiko dalam portofolio keseluruhan. Ini termasuk
menghitung rasio Sharpe atau beta portofolio dan varians dari pengambilan portofolio. Yang kedua, ada model regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan antara pengambilan investasi konservasi dengan variabel pasar atau variabel makroekonomi lainnya. Ini akan membantu mengidentifikasi apakah investasi konservasi memiliki pengaruh terhadap pengambilan portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga, analisis sensitivitas dan simulasi Monte Carlo. Teknik ini digunakan untuk menguji seberapa sensitif hasil pengembalian terhadap perubahan dalam faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan lingkungan atau fluktuasi pasar. Yang keempat, analisis risiko. Dengan menggunakan teknik analisis risiko seperti fallout risk atau conditional CAFR, penilaian dapat mengukur potensi kerugian yang dihadapi dalam portofolio yang mencakup investasi konservasi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, pengurangan volatilitas. Investasi konservasi dapat berfungsi sebagai aset pelindungan yang mengurangi volatilitas portofolio investasi secara keseluruhan. Proyek konservasi yang bersifat jangka panjang dapat memberikan pendapatan relatif stabil meskipun ada ketidakpastian dalam pasar finansial. Yang kedua, pengambilan yang stabil. Meskipun pengambilan dari investasi konservasi mungkin tidak setinggi investasi tradisional dalam saham atau obligasi, namun investasi ini cenderung lebih stabil dan menawarkan peluang jangka panjang dengan risiko yang lebih rendah. Yang ketiga, peningkatan keberlanjutan. Investor yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dapat merasa lebih aman karena mereka berkontribusi terhadap pelestarian sumber daya alam, yang pada gilirannya akan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Yang keempat, pengaruh positif pada reputasi perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi dalam konservasi mungkin juga mendapatkan manfaat reputasi yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan menarik investor yang berfokus pada keberlanjutan. Baiklah, sekian dari presentasi saya untuk artikel kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.